Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam minggu ini, Vivi bakal nemenin kalian dengan cerita-cerita horor yang dimana kali ini cerita horornya itu datang dari salah satu gunung terkenal di Indonesia, yaitu Gunung Lawu. Nah, untuk kelanjutan videonya kayak gimana, langsung aja ya ke video selanjutnya. FYI, Gunung Lawu itu terletak di Pulau Jawa antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang lebih tepatnya itu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah guys, kalau kita ngomongin gunung, pasti identiknya sama yang muncak. Nah apalagi kita ini tinggalnya di Indonesia, yang dimana masih kental banget sama kepercayaan-kepercayaan dan hal-hal mistis. Apalagi di Gunung Lawu ini adalah tempat yang disakralkan. Jadi pasti banyak misteri dan mitos-mitos yang terletak di Gunung Lawu ini. Kejadiannya ini baru banget guys, yaitu tahun kemarin. Nah, ada serombongan pendaki yang berasal dari Bandung yang mau naik ke Gunung Lawu. Kita sebut aja Mbak Tessa, Vivi, Imam, Deril, Akil, sama Novan. Nah mereka berenam ini punya rencana mau naik ke Gunung Lawu, dan pada saat itu di musim penghujan, jadi ya otomatis pasti licin dan berkabut dong. Ini tuh pertama kalinya Mbak Tessa muncak guys. Dia tuh sempat ragu juga kayak gitu, tapi dengan segala tekad dan udah izin juga ke orang tuanya, dia berangkatlah ke Solo pakai kereta kan. Pas dari Solo mau on the way ke base camp Gunung Lawu, Mbak Tessa takut nih di jalan tuh, sambil mikir kayak gini, aduh belum haid lagi, gimana ya kalau haid di gunung, katanya gitu. Jadi dia tuh kayak udah punya firasat, duh ini bakal haid nih. Nah sampailah mereka di base camp setengah 4 sore, dan pada saat itu mereka mau naik nih. Si Mbak Tessa mau pipis dulu sambil lihat haid enggak, dan ternyata bener guys, Mbak Tessa lagi haid pada saat itu. Mbak Tessa panik karena untuk pertama kalinya dan dia haid gitu loh. Dia takut staminanya nggak bakal nyampe buat ke puncak gitu. Tapi dia mikir lagi, dia udah izin ke ortunya, udah bawa barang the carrier, udah beli tiket segala macam lah gitu. Masa sih mau dibatalin? Akhirnya Mbak Tessa ini nanya lah ke kuncinya, boleh nggak katanya yang haid naik ke atas. Kata kuncinya, oh boleh banget, kayak dikasih harapan gitu lah kan. Oh boleh, berarti udahlah gitu. FYI, di Gunung Lawu itu kalau umur di bawah 18 tahun itu harus pakai guard atau pemandu guys. Mereka berenam ini yang baru 18 tahun itu baru 2 orang, yaitu Mbak Tessa sama Mas Imam. Akhirnya mereka sewa guard, dan itu pun cuma 1 hari guys. Selebihnya tuh mereka gak dipandu gitu. Nah maksainlah di hari pertama ini tuh Mbak Tessa naik sama temen-temennya, apalagi udah sore guys. Nah karena Mbak Tessa ini sering sakit badannya sama sering kelelahan, jadinya pasti banyak istirahat juga kan. Maghrib itu udah lewat pos 1 guys. Di sini nih awal mulanya. Jadi pas Mbak Tessa jalan sama rombongannya itu, Mbak Tessa ngedengar ada suara gamelan atau suara kayak yang orang lagi hajatan gitu loh guys, kayak Jawa-Jawa, tradisi Jawa gitu. Temennya yang di belakang ini, si Novan ini juga dengar. Karena di Gunung Lawu ini gak boleh cerita pas ada kejadiannya, jadi harus dipending dulu ceritanya, nanti kalau udah turun baru boleh cerita. Mbak Tessa ini inisiatif untuk muterin lagu gitu, padahal temennya juga di belakang udah muterin lagu. Jadi pas jalan itu lagunya ada 3, lagunya Mbak Tessa, lagunya Novan, sama suara gamelan ini. Singkat cerita nyampailah di pos 2 waktu itu. Pas nyampe di pos 2 itu lagi hujan deras banget guys, jadi mereka neduh di shelter sambil bikin tenda buat camp. Dan guardnya ini pergilah ke pos 3 karena di pos 3 ada warung buat tidur gitu. Akhirnya mereka ini tanpa guard bikin tenda segala macam. Mereka ini nge-camp di bawah tanda X gini, ada pohon 2, terus ada tanda silang gini, nyilang gitu. Karena mereka ini udah kehabisan lahan buat bikin tenda gitu loh, soalnya ada juga beberapa rombongan lain yang udah bikin tenda duluan. Singkat cerita, nah mereka ini bikin 2 tenda, yang satu tenda buat Mbak Tessa sama Mbak Vivi, yang satunya lagi buat para cowok nih. Mbak Tessa pas mau tidur udah jam 11-an masih ngedengar suara yang lagi ngobrol-ngobrol di luar gitu, dan lampu juga belum dimatiin. Ngerasa berisi kayak gitu, Mbak Tessa sama Mbak Pipi ini berusaha untuk muter lagu lah, nge-headset kayak gitu, sampai akhirnya ketiduran. Dan pas jam 3 Mbak Tessa ini kebangun, terus
dia ngedenger banyak orang yang masih ngobrol gitu loh di luar itu. Dan ngobrolnya ini bahasa Jawa mojok gitu loh guys. Hampir aja Mbak Tessa mau lihat, tapi Mbak Tessa keburu mikir, loh kok jam 3 masih banyak yang ngobrol gitu, masih berisik. Harusnya kan mereka butuh istirahat buat besok ngedaki lagi. Dan akhirnya Mbak Tessa ngecengin lagunya dan Mbak Tessa tidur lah. Mereka bangun jam 4:30 nih guys, mau lanjut ke pos 3. Berangkatlah mereka ke pos 3, dan di sini tuh agak cepat ya guys, harusnya perjalanannya 2 jam, jadi 1,5 jam doang. Dan setelah nyampe di pos 3, barenglah dengan guard mereka naik dan ke bola peperangan di pos 5. Nah itu ada hamparan savana gitu, padang savana gitu. Mereka foto-foto dan istirahat dulu karena Tessa capek. Jadi bisa dibilang Mbak Tessa ini tuh beban banget lah dari awal gitu kan, karena lagi sakit juga. Akhirnya dibawain carrier-nya itu sama mantannya, si Nopan ini. Akhirnya dia tuh sampailah ke puncak subuh-subuh, udah lihat sunrise, foto-foto, apalah, nangis segala macam karena Mbak Tessa ini terharu banget untuk pertama kalinya dia muncak gitu sambil keadaan dia tuh sakit gitu loh. Dia gak nyangka bisa sampai ke puncak dengan keadaan seperti itu. Dan pas jam 12 siang mereka mau turun. Pas mau turun ini mereka ketemu nih sama porternya Repisa Bisari. Habis itu porternya bilang, kok kalian masih di sini? Ayo kita turun. Dan akhirnya mereka semua turun, tapi karena Mbak Tessanya lelet, Mbak Tessa sama Nopan ini ketinggalan di belakang. Yang 4 ini udah sama porternya Pirsa di depan duluan gitu. Dan itu udah jam 3, dan pas turun itu guys lagi hujan. Tapi keadaannya tuh udah kayak gelap gitu, soalnya kan di hutan juga. Mbak Tessa sama Nopan berhenti buat pakai jas sama jaket, dan mereka ngelanjutin lagi perjalanannya sampai akhirnya ketemu lagi sama porternya sama teman-temannya ini. Habis berbincang kayak gitu, karena licin, sampai-sampai mereka kalau mau turun itu harus tangannya tuh ngerangkak gini loh guys, terus harus ada yang nangkep di bawah. Nah pas itu Mbak Tessa ini minta tolong sama Daryl. Nah si Daryl ini udah sering muncak dan jago banget pokoknya, terus cool banget kemana-mana bawa kompas dan segala macam. Pas Mbak Tessa ini manggil dia tuh gak denger guys. Akhirnya Mbak Tessa itu kayak berubah ekspresi, terus gak tahu kenapa pada saat itu Mbak Tessa langsung kayak ada energi baru gitu loh. Terus nyusulin semuanya sampai Akil bilang, Tessa tungguin katanya gitu kan, karena ini tuh emang bener-bener langsung cet gitu. Asalnya beban banget kok jadi kayak ringan banget gitu Mbak Tessa jalannya. Singkat cerita Mbak Tessa turun sampai Mbak Tessa ini jalan terus ngelewatin rombongan yang lain 9 orang. Dia dibilang sama rombongan itu, hati-hati mas. Oh enggak, saya bukan mas, saya cewek. Mbak Tessa sama Akil jalan duluan, jadi paling depan. Abis gitu si Mbak Tessa ini kayak ngerasa ringan aja gitu bawa carrier, terus posisi mau jatuh juga dia tuh kayak punya energi yang lebih besar gitu loh guys. Baik dah mah bisa katanya gitu lah. Mereka cepet-cepet turun ke pos 1 karena kalau misalnya nggak cepet-cepet turun jadi ada orang yang nungguin mereka di bawah gitu. Kalau ada yang udah turun jadi mereka bisa mastiin bahwa rombongan itu baik-baik aja gitu lah. Pas Akil sama Mbak Tessa ini jalan, nah si Imam ini nyusulin mereka berdua gitu. Tek jalan sambil manggil, Tessa tungguin gitu kan, tunggu macam-macam teuing. Mbak Tessa nanya ke Imam, itu gimana ya teman-teman yang di belakang? Oh tenang aja, udah di backup kok. Nah Mbak Tessa pikir posisi yang di belakang itu Daryl, Pipi sama Novan, dan ternyata posisinya tuh nggak gitu guys. Pas mereka di bawah, ternyata selisih antara rombongan Mbak Tessa sama Pipi ini, selisihnya 2 pos. Bayangin, secepat apa Mbak Tessa saat itu jalan loh. Dan pas Mbak Tessa sampai di bawah, Mbak Tessa tuh nangis karena dia tuh ngerasa gak hidup loh guys. Itu kayak bukan aku gitu. Pas di pos 3 mau turun ke bawah, Mbak Tessa tuh hampir kena hipotermia guys, karena emang mungkin kondisinya udah bener-bener lemah, tapi si fisiknya itu kayak energinya masih full aja. Dan pada saat itu Helennya cuma bawa 1. Mbak Tessa nangis sejadi-jadinya karena pas turun itu ada yang ikut ngedaki, ikut turun gitu. Karena pas udah di pos 1, Mbak Tessa itu ngeliat di belakangnya Daryl tuh ada carrier lagi. Jadi kayak ada double carrier gitu.
Terus pas mau ke base camp ada pohon-pohon dang gitu, kayak lorong lah. Di depan itu mereka ngeliat kayak ada pendaki lain cowok gitu. Karena emang gelap jadi gak kelihatan. Terus Mbak Tessa bilang, real itu kayaknya ada pendaki lain. Tapi pas tidak disamperin, hilang gitu aja. Mereka kan sampainya maghrib itu duluan. Datanglah Mas Imam ini. Terus Mbak Tessa nanya, Mas Vivi sama Novan di mana gitu kan. Mas Imam kayak muka yang pasrah gimana gitu. Dia tuh datanya sendirian guys. Terus Mbak Tessa kayak ngerasa bersalah gitu. Kenapa sih harus ninggalin duluan? Jalannya cepet banget itu. Kenapa aku harus ninggalin mereka? Tapi dia mikir lagi, kalau misalnya gak ada yang turun duluan, pasti guard yang lain panik gitu. Soalnya belum ada yang turun, takut kenapa-kenapa. Pastinya makin repot lah gitu. Akhirnya dia sama Akil lari ke base camp, bilang sama ke guardnya kalau Vivi sama Novan belum turun gitu. Dan 2 jam kemudian mereka baru datang guys, jam 8 malam. Selisihnya itu beda banget gitu, jauh banget gitu. Dengan keadaan yang udah benar-benar bisa dibilang ya gak baik-baik aja itu. Pipi ininya kejedot, baju-bajunya pada sobek, kakinya sakit, apa segala macam karena di situ pipinya sering banget jatuh. Bahkan bajunya juga udah sobek-sobek. Mbak Tessa berdoa di situ sambil nangis. Dan untungnya 9 pendaki yang Mbak Tessa lewati di atas itu 9-9-nya nolongin mereka berdua. Ada yang bawain carrier, ada yang ngasih susu. Bahkan Novan sampai bilang di pos 1 itu, Pi duluan aja, aku udah gak kuat. Tapi di sana Pipi tetap nungguin Novan dan akhirnya mereka berhasil turun. Mulailah mereka ngobrol semua. Sampai-sampai guardnya juga nyalahin Mbak Tessa, kenapa jalan duluan? Tapi Mbak Tessa punya alasan dong, karena pada saat itu posisi yang Mbak Tessa tahu adalah 3-3. Ternyata pas kita udah sampai, Mas Imam itu baru di pos 2 dan Novan sama Vivi itu masih di atas. Jauh banget sih bedanya. Dan kenapa Mas Imam nyusul turun duluan? Karena dia gak bawa headlamp. Keadaannya udah gelap banget dan dia tuh maksain buat turun. Dan gak sampai di situ aja guys. Kakinya Mbak Tessa pada saat itu gak bisa digerakin sama sekali. Pas udah bisa digerakin, itu pun kakinya masih geter banget guys. Kayak gempor gitu. Akhirnya turun ke base camp dan ngobrol. Nah si Novan ini mancing-mancing. Dia bilang ke Mbak Tessa tuh kayak gini, nah ganceng-ganceng ting deh tamalin mana, udah bukan kayak kamu itu mah. Nah si Mbak Tessa ini udah gak nyaman banget, katanya udah jangan dibahas lagi, gak mau. Dan akhirnya terus dipancing-pancing sampai Mbak Tessanya kesurupan guys. Gak lama setelah itu penjaganya datang dan ngajakin ngobrol gitu. Dan mereka itu bicaranya Jawa Medok gitu guys. Jadi orang Bandung mah gak bakal ngerti lah. Akhirnya dikeluarin dan habis itu si masnya nanya, tadi malam ngecamp di pos berapa? Akhirnya dijawab di pos 2 sama pos 5. Dan si masnya tuh kayak, aduh harusnya jangan di pos 2 gitu. Karena di pos 2 yang ada tanda silangnya itu adalah portal untuk ke dunia lain. Dan kebetulan juga mereka ngecampnya tepat banget di bawah itu. Sampai-sampai ada yang goyangin tenda juga kan. Di situ juga ada genderuwo sama ada cewek yang di belakang shelter guys. Dan Mbak Tessa pun sampai sekarang masih gak percaya dia masih ada. Karena dia tuh kalau dikendalin sama makhluk kayak gitu, mungkin kalau niatnya jahat pasti udah ke jurang atau gimana lah jatuh gitu. Dan alhamdulillahnya Mbak Tessa sama temen-temennya ini selamat sampai di Bandung guys. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita di malam minggu kali ini. Makasih yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan nyalain notifikasinya. Subscribe juga channel ini supaya aku bisa lebih semangat. Follow juga IG ku PVAJ33. Untuk ide dan saran-saran lainnya kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.